A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihil muntajabin al-ma'sumin al-hudatil mahdiyyin wa la'natullah ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin amina rabbal alamin. Allahumma kun li walikal hujjati ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaih fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafizan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Shadaqallahul aliyyul azim. Hari ini insyaallah kita akan memperingati hari kelahiran salah satu insan mulia, insan kamil, insan paripurna, manusia sempurna yang di dalam ayat Al-Quran dimaktubkan dan dikenang dengan ayat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Teman-teman tentu sudah mengetahui tentang asbab nuzul dari ayat ini, di mana seseorang yang menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan bahwa generasimu telah terputus, lalu Allah Ta'ala menjawab dengan diturunkannya surah Al-Kautsar ini. Inna a'tainaka al-kautsaro, yakni kami telah memberikan kepadamu yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar, yakni sesuatu yang begitu berlimpah. Yakni al-kautsar maksudnya yakni Hazrat Zahra salamullah alaiha. Nah, insya Allah dalam pembahasan ini kita akan membagi ke dalam dua grand tema. Tema yang pertama tentang ma'rifat kepada Hazrat Zahra, yakni membahas sekelumit tentang kekhususan dan kepribadian Hazrat Zahra sallallahu alaiha dengan berbagai aspek kehidupannya. Dan grand tema yang kedua, pengaplikasian dan relevansi sebagaimana yang ditugaskan ke kita di dalam tema kajian ini, yakni relevansinya terhadap kehidupan sehari-hari untuk wanita dan manusia pada umumnya. Yang pertama berkaitan dengan Hazrat Zahra sallallahu alaiha. Di dalam riwayat sebagaimana ayat yang kita baru saja sampaikan, bahwa beliau dikenang sebagai sesuatu pemberian yang begitu berlimpah. Al-Kautsar yakni sesuatu yang begitu berlimpah, sesuatu yang begitu banyak manfaatnya dan kebaikannya. Ini satu sisi. Kemudian di riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Fatimatu samaratu fuadi. Fatimah adalah buah hatiku. Di riwayat yang lain dikatakan Fatimah adalah penggalan dari diriku, bid'atun minni. Di riwayat yang lain dikatakan Fatimah itu adalah qurrata aini. Ini cahaya mata. Cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bahwa seorang wanita yang
Usianya di berbagai riwayat ada yang mengatakan, masyhur mengatakan 18 tahun, ada yang menyebutkan 20, ada yang menyebutkan 22. Secara ijmal kita akan mengatakan bahwa seorang wanita ini adalah wanita yang muda. Namun bagaimana wanita yang muda ini mampu menjadi contoh paripurna, mampu menjadi contoh universal bagi kehidupan, baik terkhusus bagi wanita maupun bagi pria. Diriwayatkan dari Imam Hasan Askari alaihissalam, dikatakan, nahnu hujajullah ala kholqih. Kami ini para a'immah maksumin, dari Imam Ali alaihissalam sampai Imam Zaman Ajalullah Ta'ala Faraju Syarif, beliau mengatakan, nahnu hujajullah ala kholqih. Kami ini para a'immah maksumin alaihissalam adalah hujjah Tuhan bagi makhluk-makhluknya. Wajaddatuna Fatimah, dikatakan, yakni nenek kami Fatimah, hujjatullah alaina. Dia adalah hujjah Tuhan bagi kami. Lihat, yakni kalaulah para maksumin, para imam adalah hujjah Tuhan bagi seluruh makhluk, maka Hazrat Zahra salamullah alaiha adalah hujjah Tuhan bagi mereka. Ini bagi para imam. Dengan kata lain, hujjah itu dipakai untuk apa sih? Hujjah itu digunakan untuk apa? Hujjah itu dipakai untuk melegitimasi sesuatu. Sesuatu akan dikatakan hujjah bagi sesuatu yang lain. Misal contoh, saya mengatakan A adalah hujjah bagi B. Artinya apa? Artinya B ini bisa dilegitimasi, B ini bisa dianggap benar, B ini bisa melakukan aktivitasnya kalau sesuai dan disetujui dan distempel oleh si A. Ini namanya hujjah. Ini disebut dengan hujjah. Jadi A adalah hujjah bagi B. A adalah hujjah bagi B. Maksudnya apa? Maksudnya B, apa saja yang dia mau lakukan, apa saja yang dia mau laksanakan, apa saja yang dia mau kerjakan, kalau itu sesuai dengan yang diperintahkan dan disampaikan dan diatur oleh si A, maka itu dianggap benar dan itu dilegitimasi dan itu diperbolehkan. Sedangkan jika itu bertentangan dan berlawanan dan keluar jalur dari apa yang telah ditetapkan oleh si A, maka itu tidak dibenarkan dan itu dianggap batal. Ini namanya hujjah. Sekarang, kalau kita mengatakan bahwa para a'immah maksumin adalah hujjah Tuhan bagi kita, artinya apa? Yakni segala amalan kita, segala sendi kehidupan yang ada menyelimuti kita, pekerjaan, hubungan, interaksi sesama manusia, sesama suami istri, antara ayah anak, ibu anak, anak ke bapak, anak ke mama, sesama tetangga, sesama teman, sesama mukmin, mukminat, segala aspek kehidupan sosial, politik, ibadah, ekonomi, semuanya harus disandarkan pada a'immah maksumin alaihissalam. Ini yang disebut dengan hujjah. Kan begitu. Artinya apa saja yang sesuai dengan aturan dan jadwal serta patron para a'immah maksumin, maka kita dilegitimasi, yakni kita dianggap benar dan kita akan bari'uz zimmah, yakni kita tidak akan diazab nanti, kita tidak akan istilahnya tidak akan di azab atau dicela atau dihukum oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena perlakuan kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh a'immah ma'sumin alaihimussalam. Ini kan hujjah namanya. Nah, dalam konteks ini adalah hujjah Tuhan bagi seluruh makhluk. Namun di atas ini dikatakan bahwa nenek kami Hazrat Zahra salamullah alaiha, dikatakan wajaddatuna Fatimah hujjatullah alaina. Dia adalah hujjah Tuhan bagi kami. Dia adalah hujjah Tuhan bagi kami. Bagaimana lalu kita mau memaknai ini? Apakah kita
Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah kita akan memaknai sebagaimana makna pertama hujjah itu? Apa tadi makna hujjah yang pertama kita katakan? Makna hujjah yang pertama bahwa kalau seandainya kita mau melakukan sesuatu, mau beraktivitas, mau berbuat, mau beramal, itu harus sesuai dengan aimah maksumin, harus sesuai dengan patron yang telah mereka berikan, baru aktivitas kita dianggap benar, kan begitu. Ini ketika dikatakan nahnu hujjatullah ala kholqih, kami adalah hujjah Tuhan bagi seluruh makhluk. Namun ketika dikatakan wajaddatuna Fatimah hujjatullah alaina, bahwa nenek kami Fatimah adalah hujjah Tuhan bagi kami, apakah kita bisa memaknai bahwa semua aktivitas, semua perlakuan, semua tindakan, semua perbuatan para imam maksumin, mulai dari Hazrat Amirul Mukminin alaihi salam hingga Imam Zaman ajalallah ta'ala farajah syarif, itu semua harus sesuai legitimasi dari Hazrat Zahra salamullah alaiha? Apakah ini yang dimaknakan? Atau kita mengatakan bahwa ajaran Muhammadi ini, ajaran Alawi ini, ajaran Mahdawi ini sumber dan mata airnya ada di Hazrat Zahra salamullah alaiha. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa Fatimah adalah uswah bagi kami. Para imam mengatakan Fatimah adalah uswah bagi para imam. Yakni apa? Hazrat Zahra dengan usia yang sangat muda, namun dia mampu menjadi contoh bagi kehidupan seluruh alam. Bukan hanya terkhusus bagi wanita. Bahkan seorang hujjah Tuhan menjadikan Hazrat Zahra salamullah alaiha sebagai contoh, sebagai uswah, sebagai hujjah. Kita bisa melihat berbagai aspek dari sisi ibadah misalnya. Hazrat Zahra salamullah alaiha meriwayatkan tentang bab ma'rifat, dikatakan man as'ada ilallah khalisata ibadatihi ahbatallahu azza wajal afdala maslahatihi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan ikhlas, dengan tulus, kurbatan ilallah, tidak mengharap sambutan orang lain, tidak mengharap kicauan orang lain, tidak mengharap pujian orang lain, tidak mengharap tatapan orang lain, maka ahbatallahu azza wajal afdala maslahatihi. Allah akan menurunkan, menghujankan kepadanya, melimpahkan kepadanya kebaikan yang lebih baik daripada segala kebaikan. Ini afdala maslahatihi, yakni kebaikan yang paling baik bagi dirinya. Hazrat Zahra mengajarkan kita tentang bagaimana beribadah kepada Allah Ta'ala harus dengan seikhlas-ikhlasnya ibadah. Bukankah ini adalah terjemahan dari ilahi man li ghairuk di dalam doa Kumail? Ya Tuhan, selain kau siapa lagi bagi diriku? Yani hanya engkau Tuhanku, hanya engkau sayyidku, hanya engkau maulaku, hanya engkau Rabbku. Hanya kepadamu aku menyembah. Bukankah ini terjemahan la ilaha illallah? Yani ketika kita mengakui tiada Tuhan selain Allah, maka yang layak disembah hanya Allah. Ketika yang layak disembah hanya Allah, maka dalam ibadah itu kan penghambaan. Maka dalam penghambaan hanya kepadanya kita menghamba. Yani hanya kepadanya kita menjatuhkan dan merobohkan diri. Lihat bagaimana Hazrat Zahra salamullah alaiha mengajarkan kepada kita kedalaman makna peribadatan. Dimensi yang lain, dimensi politik. Jadi kita mau melihat gambaran bahwa seorang wanita yang muda mampu memberikan contoh kepada kita dalam berbagai dimensi ibadah, politik, keluarga, interaksi sesama manusia, sosial, ekonomi. Di dalam bab politik kita melihat khutbah Fadakiyah. Hazrat Zahra salamullah alaiha
menyampaikan bagaimana keharusan kita bertamasuk dan mencengkram tali imamah. Hazrat Zahra salamullah alaiha mengatakan, inna sa'ida kullas sa'id haqqus sa'id man habba aliyan fi hayatihi wa ba'da mautihi. Dibilang sesungguhnya sa'adah itu, yakni kebahagiaan itu, kesejahteraan itu, kullas sa'adah, kullas sa'id, yakni kesejahteraan yang sesungguhnya. Bahkan ditakkid lagi, ditekankan lagi, haqqus sa'id, yakni sebenar-benarnya kesejahteraan, sebenar-benarnya kebahagiaan. Man habba aliyan fi hayatihi wa ba'da mautihi, adalah orang yang mencintai Ali alaihissalam semasa hidupnya dan setelah kematiannya Amirul Mukminin Ali alaihissalam. Ini adalah kebahagiaan, ini adalah kemenangan, ini adalah kejayaan. Lihat, Hazrat Zahra masuk ke dimensi politik, hendak menyampaikan bahwa orang-orang yang berkhianat dari peristiwa Ghadir Khum, orang-orang yang melakukan perkumpulan di sebuah komunitas Sakifah, mereka bukanlah orang yang said, mereka bukanlah orang yang jaya, mereka bukanlah orang yang menang, mereka bukanlah orang yang bahagia, melainkan mereka adalah orang yang sengsara, mereka adalah orang yang celaka, mereka adalah orang yang durjana, syaki. Mereka adalah orang yang menderita sesungguhnya. Kenapa? Karena kita memiliki, kalau seandainya kita mau masuk dalam dimensi logis, ya, kalau teman-teman terbiasa dengan cara berpikir logis, ini bisa kita jadikan sebagai subgro atau premis minor, dan kita masukkan lagi riwayat yang lain sebagai kubro atau premis mayor. Artinya apa? Premis minor kita mengatakan bahwa kebahagiaan dan sebenar-benarnya kebahagiaan, man ahabba aliyan fi hayatihi wa ba'da mautihi, adalah orang yang mencintai Ali alaihissalam di masa hidupnya dan setelah kematiannya, kan begitu. Had wasatnya itu apa? Had wasat yakni nilai titik tengahnya A, B, B, C. Nah, si B ini disebut had wasat. Had wasat ini alasan kenapa? Karena kita melihat bahwa di riwayat yang lain kita memiliki kubro mengatakan begini, aliyun ma'al haq wal haqqu ma'a ali. Ali selalu bersama dengan kebenaran dan kebenaran selalu bersama Ali. Sehingga alasan beliau, kita menyusun sugro kubronya begini. Siapa saja yang mencintai Ali di masa hidupnya dan setelah kematian, maka dia adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena Ali selalu bersama kebenaran dan kebenaran selalu bersama Ali. Maka kesimpulan, siapa saja yang mencintai Ali, dia akan bersama kebenaran. Nah, orang yang senantiasa bersama kebenaran, maka dia akan bahagia, dia tidak akan celaka. Kan begitu. Ini dimensi politik. Lalu dimensi sosial, interaksi sesama manusia. Kita mengenal, kita mengenang, kita mengingat, dan kita mendengar peristiwa Hazrat Zahra salamullah alaiha yang membagikan kurma sebagai bukaan puasa selama 3 hari. Kita juga mendengar Hazrat Zahra salamullah alaiha yang membacakan doa sebegitu panjang namun tak menyebut keluarganya, sehingga ketika ditanya, ya Ummah, engkau baca doa panjang banget tapi kok nggak doakan kita orang? Hazrat Zahra salamullah alaihi mengatakan, al-jar sumaddar. Yang pertama kita orang tetangga-tetangga dulu. Nanti kalau sudah terakhir, sudah tidak ada lagi, tersisa baru orang seisi rumah.
Bagaimana Hazrat Zarah salamullah alaiha mengajarkan kepada kita mendahulukan orang lain, bukan mendahulukan kita. Kita seandainya, ini contoh kalau kita mau melihat, seandainya ada orang di dalam komunitas kita, komunitas apa saja, di sebuah yayasan, di sebuah pengajian, di sebuah kelompok arisan dan sebagainya. Lalu ketika ada hal untuk memberikan bantuan, apakah kita mendahulukan orang di komunitas kita, atau justru kita mendahulukan orang lain dulu yang lebih butuh daripada kita? Kalau kita lebih mendahulukan diri kita, lebih mendahulukan komunitas kita, maka kita jauh panggang dari api, istilah kita orang Medan. Yani jauh kita dari Hazrat Zahra salamullah alaiha. Kenapa? Karena justru Hazrat Zahra salamullah alaiha mengajarkan kepada kita yang lebih didahulukan itu orang lain dulu. Lihat, itu tetangga kita lebih butuh mungkin dari kita. Bukankah ayat Al-Quran mengatakan la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Lan tanalul birra, yakni apa? Kamu tak akan pernah sampai pada hakikat kebenaran hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kamu menginfakkan yang kamu senangi. Jadi kamu di sini bukan hanya kita pribadi, jadi komunitas juga demikian. Yang disenangi komunitas apa? Oh, kebahagiaan komunitas. Oh, jangan dulu infakin bagi yang di luar komunitas. Mau yayasan, mau organisasi, abi, ijabi, mulosatro, semua segala macam sama saja. Hukum berlaku universal. Kalau kita masih mendahulukan warna kita, baju kita, bendera kita daripada kebutuhan yang lebih urgen, kebutuhan yang lebih besar, maka kita termasuk orang yang gagal dalam urusan mengikuti Hazrat Zarah salamullah alaiha. Begitu juga beliau menunjukkan contoh di dalam hubungan keluarga. Saya mau fokus di bab ini. Ini masuk grand tema kita yang kedua. Bagaimana kita menurunkan prinsip kekhususan dan kepribadian Hazrat Zahra dalam ranah praktis di kehidupan rumah tangga khususnya dan di kehidupan sosial. Konteks rumah tangga saat ini yang ada di Indonesia, sebagaimana teman-teman jauh lebih memahami dan jauh lebih sering mendengar kejadian ini daripada saya yang ada di sini. Begitu banyak persoalan pertikaian suami istri di Indonesia, urusan rumah tangga, cerai, perselingkuhan, suami istri yang tidak mau punya anak, yang sekarang lagi booming diistilahkan free child, tidak mau punya anak, free child, tidak mau punya anak. Kemudian apalagi misalnya pelakor, istilah-istilah yang sekarang itu, yakni istri yang mengambil suami orang lain, dan segala macam. Jadi segala macam problematika yang itu sangat memalukan, yakni Hazrat Zahra salamullah alaiha itu mengajarkan kepada kita bagaimana membentengi hal ini semua. Misalnya, kalau kita melihat kenapa antara orang tua dan anak, kita berita, teman-teman hampir mendengar setiap harinya, anak membunuh orang tua membunuh anak. Ini ada apa nih? Apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang? Apa yang terjadi di Indonesia ini saat ini sekarang? Kenapa isunya kok malah yang begini-begini? Kita mengatakan bahwa kerusakan sosial itu terjadi karena rusaknya masyarakat. Dan rusaknya masyarakat itu karena rusaknya wanita. Kalau wanita benar, maka rumah tangga akan benar. Kalau rumah tangga benar, maka sosial akan benar. Kenapa demikian? Karena sosial itu adalah sekumpulan dari rumah tangga.
yakni ketika ada 10 rumah tangga digabung, itu yang kita sebut sebagai masyarakat sosial. Artinya, kalau rumah tangganya benar, maka sosial pasti benar. Kenapa? Karena sosial itu kita katakan adalah majemuk daripada rumah tangga. Nah, sekarang rumah tangga itu bisa benar kalau perempuannya benar. Kenapa? Karena perempuan ini sumber sebagaimana yang pertama tadi kita bahas. Sebagaimana kita mengatakan bahwa para maksumin alaihissalam menjadikan Hazrat Zahra salamullah alaiha sebagai hujjah, sebagai uswah, sebagai sumber dalam prinsip-prinsip kehidupan. Maka perempuan juga begitu. Jangan dianggap remeh perempuan di rumah. Kita mengatakan wanita itu apa sih? Istilah wanita di dalam rumah tangga itu apa? Dikatakan Rabbatul Bait. Wanita itu tuannya rumah, pengurus rumah, murabbinya rumah, itu wanita. Jangan dikira kita selama ini termakan oleh isu-isu feminisme. Jangan dikira ketika kita menjadi seorang dokter, ketika kita menjadi seorang profesor yang perempuan-perempuan nih, ketika kita menjadi dokter, profesor, spesialis fulan, bom atom, segala macam, itu adalah kesuksesan bagi kita. Bukan. Kamu tidak akan sukses kalau di rumah tangga kamu tidak sukses. Bukan itu standar kesuksesan. Bagaimana bisa kita mengatakan wanita ketika menjadi seorang profesor, ketika menjadi seorang penemu dan sebagainya, itu adalah capaian yang luar biasa, namun pada saat yang sama dia memiliki keluarga yang hancur lebur. Bagaimana bisa kita mengatakan wanita itu wanita karir, sukses dan sebagainya, manakala anaknya harus diurus sama orang lain? Kok bisa perempuan di rumah mempercayakan pendidikan anaknya kepada orang yang dia tidak kenali? Kan ini yang sering terjadi di berita. Kita menyaksikan pembantu memukuli anaknya, suster memukuli anaknya. Kita menyadari hal ini. Kenapa masih dilakukan? Memangnya kamu kurang kerjaan apa? Jadi apakah wanita itu sedemikian kurang kerjanya sehingga dia harus sibuk mengurus di luar rumah? Apakah masih kurang pekerjaan yang ada di rumah, yakni mendidik? Saya tidak mengatakan bahwa wanita itu pekerjaannya menyapu, memasak. Enggak. Bukan itu. Tidak ada tuntutan kewajiban wanita memasak, mencuci, menyapu, mencuci piring, menyuci baju. Tidak ada tuntutan, bukan. Tetapi urusan tarbiyat, pendidikan anak, menjadi contoh bagi anak, murabbi anak, bagaimana ibu memberikan kasih sayang kepada anak, ini kewajiban bagi orang tua. Bagaimana bisa kita memberikan haknya anak kepada orang lain? Anak memiliki hak kasih sayang dari ibu, anak memiliki hak kasih sayang dari orang tuanya, hak perhatian, hak penjagaan, namun malah kita berikan kepada orang lain. Kita suruh orang lain yang mendidik dia, kita suruh orang lain yang menjaga dia, kita suruh orang lain yang menyayangi dia. Apakah kita setidak mampu itu melakukannya? Apakah kita selemah itu? Kalau kita mau jadi perempuan, kita akan mengatakan, apakah perempuan selemah itu sehingga tidak mampu melakukannya? Justru dia akan mengatakan, saya hebat, saya kuat kalau saya bisa kerja di kantor, di fulan. Kalau kamu memang hebat, kalau kamu memang kuat, coba tarbiyat anakmu, didik anakmu. Kalau kamu bisa melakukan itu, baru kamu adalah wanita yang hebat, kamu adalah wanita yang kuat. Di riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairu nisaikum hamilatun walidatun murdiatun rahimatun biauladihinna ma'ilatun ila azwajihinna. Sebaik-baiknya wanita adalah orang yang hamil, bukan mereka-mereka yang tidak mau punya anak. Bukan mereka-mereka yang mengatakan, oh kita free child, kita adalah generasi merdeka yang tidak mau punya anak. Justru ketika kamu tidak punya anak, kamu orang yang
terpenjara. Kamu tidak mencicipi nikmatnya punya anak. Kamu tidak mencicipi bagaimana nikmatnya menjadi seorang ibu. Kamu tidak pernah mencicipi bagaimana nikmatnya mengasuh. Bagaimana nikmatnya menyusui. Dikatakan sebaik-baiknya wanita adalah orang yang hamil. Adalah orang yang beranak. Adalah orang yang menyusui. Rahimatun biauladihinna, adalah orang yang rahim kepada anaknya, kasih sayang kepada anaknya, bukan punya anak terus dikasih ke suster, ke pembantu. Ma'ilatun ila azwajihinna. Ini yang ini saya tidak usah terjemahin nanti karena ini fokusnya ke wanita, nanti laki-lakinya pada senang. Dibilang wanita yang baik itu salah satunya adalah orang yang memiliki keinginan kepada suaminya, yakni melayani suaminya. Wah, ini bakal dipakai sama para suami-suami. Insya Allah suami-suami jangan kesenangan dengan riwayat ini. Wah, kalau gitu, enggak. Suami juga punya kewajiban. Para suami punya kewajiban. Yang insya Allah nanti di momen yang lain, di pembahasan wiladah Hazrat Amir alaihissalam, kita akan membahas bahwa jangan lelaki. Biasanya selama ini hanya dibahas tentang wanita yang harus selalu dituntut terus. Laki-laki juga punya. Laki-laki itu harus memberikan penghidupan yang layak, keamanan, kesejahteraan kepada istri. Istri itu bukan buruh, istri itu bukan babu bagi kita. Yang terakhir, kedudukan seorang wanita, ketinggian seorang wanita. Hazrat Zahra mengatakan, ilzam rijlaha, kakinya seorang ibu, kakinya seorang wanita itu harus kamu perhatikan, harus kamu hargai. Kenapa? Ada apa dengan kakinya? Dikatakan fatamal jannah, karena di situ adalah surga. Ini sebagaimana riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al jannatu tahta aqdami ummahat. Surga itu berada di bawah kaki para ibu. Hazrat Zahra juga mengatakan ilzam rijlaha. Pegang teguh itu kaki seorang ibu itu. Yakni perhatikan kaki seorang ibu itu. Kenapa? Fasamal jannah, karena di situ adalah surga. Bagaimana kita memperlakukan ibu kita, kita memperlakukan orang yang menjadi perantara dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada ibu, bagaimana kita mau lahir? Maka ibu adalah sebab pendekat bagi wujudnya kita orang. Lalu bagaimana cara kita berterima kasih? Apakah hanya dengan memberi uang saja cukup? Apakah hanya dengan memberi makan saja cukup, namun tanpa kasih sayang? Oh tidak. Saya pernah melihat seseorang yang begitu menyayangi ibunya. Saya pernah tinggal bersamanya sekitar 4-5 tahun dan saya melihat begitu dia mencintai ibunya. Dan juga ibunya begitu mencintai dia. Ini sebagai contoh bagi kita bahwa kita semampu kita mencintai ibu kita, semampu kita, setulus kita mencintai ibu kita, maka totalkan semua. Berbeda dengan orang tua. Orang tua dikatakan agak direm-rem, dikatakan anak itu sebagai fitnah bagi kita. Kenapa? Karena orang tua kalau nggak direm itu blong, itu loss mencintai anaknya. Tapi si anak dikatakan wabil walidaini ihsanan. Semampu kamu berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik. Ini saya kira yang menjadi pelajaran bagi kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang meneladani kehidupan Hazrat Zahra salamun alaiha di semua lini-lininya. Saya kira cukup demikian, insya Allah kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh dan berada dalam wilayah para ahlul bait alaihimussalam, aimah ma'sumin, dan juga orang yang senantiasa menjadikan Hazrat Zahra salamun alaiha sebagai uswah dan contoh dalam kehidupan kita. Ana mohon izin, Ana baca doa sekarang karena saya harus ada pekerjaan, jadi saya dahulukan baca doanya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma shalli ala siddiqati Fatimah az-zakiyah habibati habibika wa nabiyyik wa ummi ahibbaika wa asfiyaika allati intajabtaha wa faddaltaha wa akhtartaha ala nisa'il alamin. Allahumma kunit talibah mimman zalamaha wa astakhaffa bihaqqiha wa kunit sa'iran lahumma bidami auladiha. Allahumma wa kama ja'altaha umma aimatil huda wa halilata sahibil liwa'i wal karimata indal mala'il a'la fasalli alaiha wa ala ummiha khadijatal kubra salatan tukrimu biha wajha biha Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa tuqirru biha ayuna zurriyatiha wa ablighum anna fi hadhihi as-sa'ah afdalat tahiyyati wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.